Indonesia, alma mater tercinta, junjungan kita. Salam jumpa lagi dalam channel YouTube Kuliah Teknokrat. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk mata kuliah Metodologi Penelitian Teknik untuk pertemuan kedua yaitu Research Gap dan Dinamika Penelitian. Bersama saya Dr. Insinyur Lili Arianto, STMT IPM ASEAN Engineering sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Baiklah, pada minggu sebelumnya kita telah bersama-sama belajar bagaimana tentang sejarah penelitian, di mana penelitian merupakan sebuah proses berpikir secara sistematis untuk mensikapi fenomena yang sedang dialami. Kemudian kita juga telah belajar maksud tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, pengambilan keputusan untuk memecahkan permasalahan yang timbul dari sebuah fenomena. Kemudian kita juga belajar hakikat manusia, yaitu ingin mendapat banyak jawaban dari semua pertanyaan tentang kehidupan di muka bumi ini. Kemudian kita juga telah belajar di minggu yang lalu tentang pengetahuan merupakan alat untuk memperoleh jawaban sekaligus menjadi produk akhir dari semua jawaban yang diperoleh. Kita juga belajar filsafat ilmu pengetahuan yang merupakan pikiran yang mendasari suatu kebenaran ilmiah. Kemudian kita juga memahami bersama bahwa tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Ilmu sendiri adalah bagian yang sudah tervalidasi dari sebuah pengetahuan. Kita juga telah belajar penelitian adalah proses validasi dari sebuah pengetahuan menjadi ilmu. Baiklah, maka untuk hari ini kita akan belajar apa itu research gap. Research gap atau disebut juga sebagai kesenjangan penelitian adalah kesenjangan yang ditangkap oleh calon peneliti saat mengamati sebuah fenomena. Kesenjangan ini bisa berupa kasus atau sesuatu hal yang umum. Bersifat kasus ketika kesenjangan terjadi antara apa yang ditemukan pada sebuah kejadian atau fakta dan data saat tertentu dengan keyakinan yang sudah terbangun sejak lama. Kemudian research gap adalah celah yang direspon oleh peneliti atas dasar pengalaman keilmuan yang dimiliki atau pada penelitian-penelitian terdahulu. Research gap juga merupakan alasan penting untuk mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian bagaimana cara peneliti untuk menemukan research gap? Yang pertama adalah membaca bagian saran pada hasil penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan bidang yang akan diteliti. Kemudian menganalisis fenomena yang terjadi dan kemungkinan akan terjadi. Kemudian yang ketiga, merespon saran dari pihak otoritas tentang suatu hal yang perlu ditindaklanjuti. Dalam hal ini di dalam kajian penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian yang keempat, membandingkan dengan beberapa penelitian sejenis dengan mengamati perbedaan hasilnya dan mengenali bagaimana kesenjangannya terhadap penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima adalah menemukan melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, untuk kita mahasiswa-mahasiswa teknik sipil, maka tentu saja kita akan sangat familiar dengan aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk menunjang penelitian-penelitian yang akan kita lakukan. Misalnya penelitian untuk tugas akhir, kita ada beberapa aplikasi yang sangat membantu berupa software atau mungkin model-model tertentu, prototipe-prototipe tertentu yang dapat menunjang penelitian kita sehingga kita dapat menemukan research gap atau kesenjangan di dalam penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian jenis research gap berdasarkan isu yang dianggap penting di dalam sebuah penelitian bidang teknik. Yang pertama adalah theoretical gap, yang kedua adalah evidence gap, yang ketiga adalah population gap, dan yang keempat adalah empirical gap. Maka mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah theoretical gap. Jenis research gap berdasarkan isu yang pertama yaitu theoretical gap
yaitu kesenjangan yang disebabkan oleh teori yang dijadikan dasar di dalam sebuah penelitian. Teori yang digunakan dianggap lemah, kurang relevan, kurang tepat apabila digunakan untuk memayungi topik penelitian yang akan dipilih. Jadi di sini kita para calon peneliti akan melihat dan mempelajari bagaimana teori-teori yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Ketika kita menganggap bahwa teori pada penelitian sebelumnya kita anggap lemah, tidak relevan atau kurang tepat, maka kita bisa menggunakan teori-teori baru atau menemukan teori-teori baru yang bisa menjadi research gap penelitian kita terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedua, jenis research gap dalam bidang penelitian teknik adalah evidence gap. Evidence gap yaitu kesenjangan akibat bukti, baik berupa data, regulasi, budaya, ataupun perubahan faktor alam yang diajukan dalam penelitian terdahulu tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Misalnya kita mahasiswa teknik sipil akan meneliti tentang karakteristik sungai pada suatu daerah atau suatu provinsi. Nah, 10 tahun yang lalu pernah dilakukan penelitian terhadap sungai A. Dan hari ini kita akan melakukan penelitian juga terhadap sungai A. Maka kita dapat menemukan bagaimana kondisi, data, budaya, ataupun karakteristik sungai 10 tahun yang lalu dengan hari ini akan mengalami sebuah perbedaan. Nah, itu bagian dari jenis research gap yang bisa kita temukan dalam penelitian kita hari ini yang mengambil tema atau topik tentang sungai yang sudah pernah diteliti 10 tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, jenis research gap dalam penelitian bidang teknik yang dapat ditemukan berdasarkan isu adalah population gap, yaitu kesenjangan akibat dari populasi yang ditetapkan dalam sebuah penelitian. Populasi yang akhirnya menjadi target dari keputusan atau kebijakan yang direkomendasikan. Misalnya pada suatu daerah penelitian kita akan mengembangkan sebuah jaringan irigasi baru. 5 tahun yang lalu pernah diadakan penelitian dengan topik yang sama dengan jumlah populasi, baik populasi penduduk atau populasi masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani pada sebuah daerah potensi irigasi dibandingkan dengan populasi hari ini sudah mengalami pertumbuhan, perkembangan atau mungkin sudah mengalami perbedaan yang signifikan. Nah, hal itu dapat kita jadikan dasar atau kita temukan sebagai sebuah research gap dalam penelitian kita. Kemudian yang keempat, research gap berdasarkan isu dalam penelitian bidang teknik, yaitu empirical gap, yang merupakan kesenjangan antara fakta yang terjadi dan teramati dengan data yang disajikan dalam penelitian terdahulu. Bisa juga karena interpretasi peneliti atas data yang tersaji kurang konsisten, sehingga muncul gejala contradictio internis atau tidak sepadannya pemberian nama dengan isi. Nah, ini juga bisa menjadikan penelitian kita sudah menemukan research gap berdasarkan empirical gap. Kemudian penelitian dalam dinamika. Penelitian di masa lalu digunakan untuk menjawab rasa ingin tahu manusia. Kemudian berkembang menjadi kebutuhan terhadap ilmu pengetahuan. Ini merupakan bagian dari dinamika penelitian. Jadi di masa yang lampau, manusia meneliti sesuatu hanya ingin tahu tentang sesuatu. Tetapi pada perkembangan sampai dengan hari ini, lebih dari hanya ingin tahu tentang sesuatu. Tetapi manusia melakukan penelitian untuk kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan. Tentu saja pada akhirnya ilmu pengetahuan itu akan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan kebutuhan hidup manusia di masa depan. Kemudian penelitian di masa sekarang menjadi alat untuk memenuhi kepentingan yang lebih luas lagi. Bisa pengambilan keputusan, pilihan, atau kebijakan. Kita contohkan misalnya kita sedang melakukan penelitian tentang karakteristik sebuah daerah untuk rencana pembangunan bendungan. Nah, ketika kita meneliti terhadap potensi pembangunan bendungan itu, maka hasil penelitian di masa sekarang kita dapat sampaikan atau kita dapat rekomendasikan kepada pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah, sehingga dapat menjadi dasar pengambil keputusan atau kebijakan itu untuk menetapkan sebuah peraturan-peraturan tertentu terkait dengan potensi infrastruktur yang akan dibangun pada suatu daerah. Kemudian Lincoln dan Guba pada tahun 1986 pernah menyatakan bahwa penelitian tidak pernah berhenti pada suatu titik tertentu,
akan terus berkembang selaras dengan kebutuhan manusia. Baik, kemudian dinamika penelitian juga didasari oleh fakta berkembangnya tantangan yang makin kompleks dari waktu yang berbeda. Pada 10 tahun yang lalu misalnya banyak penelitian-penelitian yang dilakukan secara manual, secara konvensional, tetapi pada perkembangannya hari ini kita tahu bersama bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi sangat pesat, sehingga banyak penelitian-penelitian hari ini yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk mendukung proses dilaksanakan sebuah penelitian. Misalnya di hari-hari terakhir kita mengenal berbagai macam artificial intelligence atau AI yang dapat mendukung atau dapat dimanfaatkan oleh para peneliti untuk melaksanakan sebuah penelitian. Kemudian, perkembangan penelitian tidak terlepas dengan adanya dukungan teknologi digital. Hari-hari ini hampir semua aktivitas kita, baik sebagai peneliti, sebagai pendidik maupun sebagai mahasiswa, sangat didukung atau sangat familiar dengan yang namanya teknologi digital. Hampir semuanya didukung secara digital dan dilakukan secara proses digitalisasi. Kemudian perangkat teknologi membantu banyak pekerjaan teknis, sehingga menjadikan penelitian bisa lebih efisien dan efektif. Dahulu kita menghitung secara manual, mungkin hari ini kita menghitung tidak hanya menghitung angka, tetapi juga membuat model-model parameter-parameter dengan menggunakan berbagai macam teknologi digital, AI, dan lain sebagainya. Sehingga proses lebih efisien dan efektif dari segi waktu, sumber daya, serta luaran yang dapat dihasilkan oleh seorang peneliti. Kemudian juga selain memanfaatkan teknologi digital, seluruh informasi yang diperoleh pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, hari ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana dahulu kita sangat terbatas untuk memperoleh sebuah informasi, buku-buku referensi, dan lain sebagainya, dan hari-hari ini kita sangat terbuka akses untuk mencari berbagai macam informasi pendukung terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Sehingga semestinya penelitian hari-hari ini yang dihasilkan adalah penelitian-penelitian yang sangat bermanfaat, didukung oleh data yang relevan, up to date, serta berdasarkan informasi-informasi yang relevan dengan bidang penelitian yang dilakukan. Baiklah, lalu pertanyaan yang muncul adalah kenapa research gap itu harus kita temukan dalam penelitian yang akan kita lakukan? Nah, di hari-hari terakhir ini kita sering membaca bahwa banyak sekali penelitian dilakukan ternyata relatif sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Bahkan dalam konteks tertentu, banyak penelitian-penelitian yang dihasilkan itu dianggap merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang pernah dilakukan. Nah, sebagai seorang peneliti yang baik, kita harus memastikan, meyakinkan kepada para pemirsa atau pembaca hasil penelitian kita, bahwa penelitian kita memiliki kesenjangan penelitian atau research gap terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Baik dari sisi tema, dari sisi teori yang digunakan, dari sisi data terbaru yang dihasilkan atau ditemukan, dari sisi fenomena-fenomena permasalahan yang baru yang muncul yang tidak pernah ada dalam penelitian sebelumnya, sehingga secara keseluruhan kita dapat meyakinkan bahwa penelitian kita merupakan penelitian yang berbeda atau memiliki kesenjangan terhadap penelitian sebelumnya. Ini merupakan hal yang sangat penting karena penelitian kita sekalipun telah dipublikasi kepada masyarakat luas, itu akan menjadi salah satu sumber referensi bagi masyarakat ketika masyarakat akan melakukan penelitian dengan topik bahasan atau tema yang relevan dengan penelitian yang sedang kita lakukan saat ini. Maka kita harus menggali secara lebih mendalam ketika kita akan mempersiapkan melakukan sebuah penelitian agar kita dapat sekali lagi meyakinkan kepada para pemanfaatan luaran dari penelitian kita bahwa penelitian kita memiliki kesenjangan penelitian atau research gap yang cukup dalam terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Semakin banyak kita membaca referensi atau semakin banyak referensi penelitian sebelumnya dengan tema sejenis yang kita peroleh,
maka kita akan dapat menggali lebih dalam bagaimana penelitian kita memiliki kesenjangan penelitian yang cukup terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Baiklah, untuk pertemuan pada sesi ini, seperti biasa ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan, dijawab, dan kemudian dikirimkan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan kriteria yang sudah pernah kita sepakati bersama. Demikian kuliah kita pada hari ini, kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya di minggu yang akan datang. Salam sehat selalu dan terima kasih.